Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan. Pengertian demokrasi menurut para ahli, yang pertama C.F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Yang kedua, menurut Harris Socher, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain dan badan bertanggung jawab pemerintah. Ketiga, menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Keempat, menurut Aristoteles, demokrasi menurut Aristoteles adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan. Prinsip demokrasi adalah kebebasan. Hal itu karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Kemudian kelima, menurut George L. Esposito, pada sistem demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif. B. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, sejarah demokrasi di Indonesia mengutip dari buku Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia 2012 yang ditulis oleh Nat Hirun. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada awal ke-20. Pada fase ini, Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda dan pemikiran demokrasi modern dari Barat sudah masuk ke Indonesia. Sejarah demokrasi Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode penting yang melibatkan pengaruh dari demokrasi Yunani kuno hingga perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia modern. A. Pengaruh demokrasi Yunani kuno. Sistem demokrasi pertama kali ditetapkan oleh penduduk Yunani kuno. Bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 sebelum Masehi di Mesopotamia, tetapi bentuk yang lebih kompleks dan modern mulai berkembang di Athena sekitar 508 sebelum Masehi. Penggagas pertama dari demokrasi adalah Solon. Namun demokrasi Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai 100 tahun kemudian oleh Cleisthenes, seorang bangsawan Athena. B. Pengaruh demokrasi Romawi. Demokrasi Romawi kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada 510 sebelum Masehi hingga 27. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan, di mana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di Majelis
1. C. Pengaruh demokrasi di Indonesia. Revolusi Indonesia, gagasan tentang demokrasi telah melahirkan berbagai revolusi, termasuk revolusi Indonesia. Meskipun revolusi Indonesia tidak secara langsung mengadopsi sistem demokrasi yang kompleks, gagasan tentang kebebasan dan kedaulatan rakyat telah menjadi bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. D. Perkembangan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila setelah kemerdekaan, Indonesia menganut demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Demokrasi Pancasila ini berdasarkan pada nilai-nilai sosial, budaya bangsa Indonesia dan berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia modern. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia telah mengembangkan sistem pemerintah yang lebih kompleks dengan adanya pemilihan umum, lembaga perwakilan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih ketat. Sistem ini bertujuan untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur dengan mengedepankan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Dengan demikian, sejarah demokrasi di Indonesia telah dipengaruhi oleh pengaruh demokrasi Yunani kuno dan Romawi, serta perkembangan demokrasi Pancasila yang unik dan berbasis pada nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia ada 4 perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Berikut penjelasannya. A. Demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menetapkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. Pada masa ini pula digelar pemilu pertama pada 1955. B. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan Presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi, yakni Presiden Soekarno. C. Demokrasi Pancasila 1965 sampai 1998. Setelah peristiwa G3OSPKI terjadi di tahun 1965, terjadi penggantian pemimpin dari Soekarno menjadi Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa penyimpangan. Ciri-ciri demokrasi di Indonesia. 1. Kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang berarti rakyat memiliki kedaulatan yang mutlak untuk memilih wakil-wakil mereka dan pejabat pemerintahan. 2. Pemilihan umum yang bebas, terbuka, adil, dan jujur. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung, bebas, terbuka, adil, dan jujur, sehingga masyarakat dapat memilih dengan bebas dan tanpa tekanan. 3. Musyawarah dan mufakat.
pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan salah satu prinsip demokrasi Pancasila. 4. Hak asasi manusia atau HAM. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan sila kedua Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 5. Melindungi hak minoritas. Ciri-ciri demokrasi Pancasila juga melindungi hak-hak minoritas, baik hak pendidikan, hak berpolitik, serta hak-hak yang dimiliki tiap warga negara. 6. Kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat harus dilindungi dan ditegakkan sehingga tiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan gagasan dan pendapat di muka umum tanpa terhalangi atau didiskriminalisasi. 7. Pengawasan kinerja pemerintahan. Partai politik berfungsi sebagai sarana pengawasan kinerja pemerintahan dan mewakili aspirasi rakyat dan mengusung calon pemimpin. 8. Pemerintahan berdasarkan aturan hukum. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi aturan hukum yang telah dibuat, sehingga di Indonesia segala permasalahan dapat diselesaikan secara hukum. 9. Otonomi daerah. Pemerintahan di Indonesia juga menerapkan otonomi daerah untuk membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, sehingga kekuasaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia memiliki ciri-ciri yang khas dan berbeda, yang menjadikannya sistem pemerintahan yang unik dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Selanjutnya, landasan-landasan demokrasi di Indonesia. Ada beberapa landasan-landasan demokrasi di Indonesia, di antaranya yang pertama itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya itu berada di alinea pertama yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dari sana bisa dipahami bahwa hak dari bangsa itu sendiri, hak dari bangsa Indonesia adalah merdeka. Jadi merdeka itu termasuk kekuasaan gitu atau demokrasi. Selanjutnya yang kedua, dan masih yang tadi di pembukaan undang-undang itu masih banyak di alinea selanjutnya sampai alinea keempat. Selanjutnya itu di batang tubuh. Yang kedua itu di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya yang relevan itu pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa di sana menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Jadi seperti pengertian demokrasi bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, begitupun dengan maksud dari pasal ini. Kedaulatan yang dimaksud adalah kekuasaan. Selanjutnya yang ketiga adalah terdapat pada ketetapan MPR RI nomor 27 garing MPR garing 1998 tentang hak asasi manusia. Dalam dokumen tersebut menegaskan tentang perlindungan HAM sebagai landasan penting demokrasi Pancasila. Selanjutnya yang terakhir terdapat pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang di sana itu berisi tentang perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia sebagai bagian dari integral demokrasi Pancasila. Selanjutnya, peran dan fungsi demokrasi di Indonesia. Pada dasarnya peran dan fungsi demokrasi di Indonesia ini ya sama gitu. Di antaranya yang pertama adalah mewujudkan kedaulatan rakyat. Artinya, demokrasi di Indonesia ini berdasarkan pada prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat itu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilu atau partisipasi publik lainnya. Yang kedua, menjamin hak asasi manusia. Artinya, demokrasi Pancasila ini menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan HAM merupakan salah satu prinsip paling penting dalam demokrasi Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya yang ketiga, melindungi keanekaragaman dan pluralisme. Jadi, demokrasi juga menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama atau perbedaan lainnya, keanekaragaman lainnya. Sistem ini berusaha untuk menciptakan
toleransi, keharmonisan, ketentraman, dan tidak ada dominasi antara mayoritas dengan minoritas. Selanjutnya yang keempat, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Maksudnya demokrasi di Indonesia ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya yang kelima, menjaga stabilitas politik. Maksudnya itu demokrasi ini berusaha untuk menjaga stabilitas politik melalui proses yang terbuka dan partisipatif. Artinya itu seimbang dan terbuka gitu. Selanjutnya yang terakhir, menjaga keseimbangan kekuasaan. Maksudnya itu demokrasi di Indonesia ini berusaha untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal ini dilakukan agar mencegah penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi atau sesuatu yang buruk yang menyeleweng dari kekuasaan gitu, dan memastikan bahwa kekuasaan pemerintah ini dibatasi oleh konstitusi. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan, partisipasi, dan stabilitas politik, serta melindungi hak-hak asasi manusia dan keanekaragaman sosial.